Show. Penonton, mana suara dan semangatnya dong? Baik, malam hari ini topik kita adalah mengenai metamorfosa, perubahan badan, keseluruhan hormon dari dulu sampai dengan sekarang. Ada Amel Alfi dan juga ada Evelyn. Dan kali ini ada pakarnya, Dr. Friska. Selamat malam dokter. Silakan Bang. Dokter Friska spesialis atau apa? Dokter apa bidangnya? Saya spesialis kecantikan. Spesialis kecantikan. Kecantikan. Oke, maksudnya kecantikan merubah wajah jadi cantik atau merubah laki jadi perempuan? Merubah wajah menjadi lebih cantik. Menjadi wajah, oke. Oke, sekarang ini Evelyn tadi mengaku pernah 5 tahun suntik hormon. Suntik hormon itu maksudnya apa sih? Jadi di dalam tubuh kita tuh ada hormon laki-laki dan hormon perempuan. Oke. Simpelnya seperti itu. Nah dalam kasus Evelyn, Evelyn memang terlahir sebagai perempuan dan mungkin ingin terlihat lebih macho, pengen coba-coba gitu. Jadi kita suntikan hormon laki-laki untuk membuat perubahan itu gitu. Perubahan apa yang terjadi kalau udah disuntik hormon laki-laki ke perempuan? Fitur maskulinnya biasanya akan keluar, misalnya suara jadi lebih berat. Suaranya jadi kayak laki, ya, kubis kemudian tumbuh, mulai tumbuh, ya bulu-bulu di badan. bulu kedeknya mulai tebal. Ya lebih tebal, kemudian nanti mulai kalau seandainya terlalu lama bisa muncul jakun, kemudian untuk distribusi lemak yang biasanya kalau perempuan banyaknya di pinggul gitu. Ya. Jadi biasanya berkurang, kemudian metabolisme juga semakin cepat. Jadi lebih ke cowok jadinya. Gitu. Apakah itu otomatis berakibat dia tidak nafsu lagi perempuan, tapi nafsu tidak lagi nafsu terhadap laki, tapi nafsu terhadap sesama perempuan? Karena dia udah jadi laki kan? Dia unsurnya itu sudah elemennya udah banyak jadi laki. Apakah secara seksual juga jadi sukanya perempuan? Biasanya nggak begitu, cuma birahinya aja yang lebih meningkat sih. Birahinya lebih meningkat. Ya, kalau birahinya meningkat tapi merasa sebagai laki, masa cari laki-laki? Kecenderungan seksual setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang nyaman memang dengan laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi apa tadi apa? Suntik hormon itu Ya, untuk ya, contoh hormon laki tidak otomatis membuat nafsu berubah. Jadi suka perempuan gitu enggak. Oh tidak ya? Jadi untuk apa dong capek-capek ganti hormon? Untuk Hah? biar diterima, maksudnya memuaskan diri untuk demi kenyamanan sendiri. Banyak begitu. Ada juga. Ada yang nggak sebaliknya? Orang laki-laki pengen jadi wanita. Namanya suntik apa namanya? Suntik hormon perempuan sih biasa kita bilang, suntik estrogen. Begitu. Itu biasanya jadi sebaliknya, wajahnya lama-lama jadi lebih feminim, suaranya juga lebih melengking seperti suara perempuan gitu. Apakah itu banyak dilakukan oleh para lesbi? Sepertinya enggak, tapi lebih ke arah transgender sih. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Thank you Evelyn. Terima kasih Amel Alfi. Apapun yang orang lain mau bilang, netizen mau berkomentar apa, yang penting kita tahu apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Betul. Yes. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan secara ceritanya dari masing-masing bintang tamunya di Hotman Paris ini, apapun yang baik bisa dipetik, bisa jadi pembelajaran buat semua yang nonton ya. Silakan Abang. Oke. Kata-kata mutiara quote saya hari ini adalah oleh saya yang baru pulang dari Stockholm. Asik. Di mana tempat kelahiran dari Alfred Nobel. Oke. Dari buku ini saya beli langsung dari museumnya Alfred Nobel. Ternyata benar yang saya katakan selama ini bahwa orang sukses itu, banyak dari orang sukses itu selalu diawali dengan kegagalan. Alfred Nobel, bapaknya bangkrut waktu dia masih di bawah umur 30. Sudah bangkrut. Tapi berkat dia punya self determination, keuletan, nekat dan self confidence. Umur 30 dia sudah berhasil menemukan pertama kali alat dinamit dan eksplosif. Sehingga sampai dia meninggal Alfred Nobel itu berhasil mendirikan 90 factory di 20 negara dan 355 patent rights atas berbagai penemuan dinamik dan eksplosif. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Hotman Paris Show. Kita ketemu lagi tentunya di jam yang sama hanya di Hotman Paris Show.